Halo semuanya, selamat pagi, selamat datang kembali di channel Mars Entertainment. Kali ini kita akan menjawab soal-soal analogi, yaitu di nomor 39, 40, dan 41. Gak kerasa banget ya, kita udah sampai di soal ini. Jadi gimana teman-teman? Udah bisa menentukan hubungan kata jauh lebih cepat dari sebelumnya? Oke, mari kita coba tes lagi ya. Nah, di soal nomor 39 ini ada kata susu. Oke, ada kata susu. Kemudian ada kata hewan. Nah, teman-teman, aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Oke, jadi susu ini merupakan salah satu hasil dari seekor hewan gitu ya. Maka kita juga harus menemukan sebuah kata yang kata pertamanya itu merupakan sebuah hasil dan kata keduanya adalah siapa yang menghasilkan si kata pertama ini. Kayak gitu ya. Oke, mari kita mulai dari pilihan jawaban A. Di bagian A ada kata cat dan ada kata tembok. Apakah cat merupakan hasil dari tembok? Nah, tidak ya teman-teman. Jadi cat ini yang digunakan pada tembok. Jadi cat bukan merupakan hasil dari si tembok. Lanjut lagi, di bagian B ada kata bola dan piring. Ini juga masih kurang tepat karena bola tidak dihasilkan oleh si piring. Oke, lanjut lagi ke bagian C. Di bagian C ini ada kata kaca dan jendela. Apakah kaca dihasilkan oleh jendela? Nah, enggak ya teman-teman. Oke, di bagian D ada kata buah dan juga pohon. Apakah buah dihasilkan dari sebuah pohon? Nah, betul banget. Jadi, buah merupakan hasil dari sebuah pohon. Tergantung buahnya apa dan tergantung pohonnya apa dan buahnya apa, kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir ada kata gelas dan teko. Nah, ini masih kurang tepat. Maka pilihan jawaban yang tepat untuk mengisi soal nomor 9 adalah pilihan jawaban D. Oke. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Di soal nomor 40 ini ada kata kambing dan ada kata rumput. Nah, teman-teman, kira-kira apa hubungan dari kata pertama dan kata kedua? 1, 2, 3, 4, 5. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Oke, jadi kambing itu memakan rumput, atau rumput ini merupakan makanan dari si kambing. Maka kita perlu mencari pilihan jawaban yang sesuai dengan hubungan kata dari soal nomor 40 ini. Berarti kata pertamanya adalah sebuah hewan dan kata keduanya adalah apa makanan dari hewan tersebut. Oke. Mari kita mulai dari pilihan jawaban E. Sini ada kata neraka dan ada kata setan. Apakah setan merupakan makanan dari neraka? Ini enggak ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa menggunakan teknik kalau dari kata pertamanya salah berarti emang
udah salah kayak gitu. Neraka ini bukan merupakan sebuah hewan kayak gitu. Di bagian D, kata pertamanya ular. Oke, udah betul. Kemudian ada singa. Ini juga kurang tepat karena ular dan singa sama-sama sebuah hewan kayak gitu ya. Kemudian di sini ada kata kelapa. Nah, kelapa apakah merupakan sebuah hewan? Tidak ya. Jadi kelapa itu merupakan sebuah buah. Kemudian ada kata rumah. Ini juga masih kurang tepat karena rumah bukan merupakan hewan kayak gitu. Kemudian ada kata ayam. Nah, betul. Ayam itu merupakan hewan. Kemudian jagung itu merupakan makanan dari si ayam. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 30 adalah A. Ayam dan jagung. Last but not least, di nomor 41. Oke, jadi di sini ada kata kapal dan ada kata buritan. Oke. Terus ada kata burung dan ada kata apa nih kira-kira di sini? Nah, jadi bagian belakang dari sebuah kepala adalah bagian belakang dari sebuah kapal. Oke, bagian belakang dari sebuah kapal itu disebut dengan buritan. Maka kira-kira bagian belakang dari burung adalah apa? Kayak gitu ya. Oke, di sini ada beberapa pilihan jawaban. Mari kita mulai menyeleksi jawabannya dari pilihan jawaban A, kayak gitu ya. A, ada kata bulu. Bulu bukan merupakan bagian belakang dari burung ya, karena bulu ada di setiap sisi dari si burung. Oke, lanjut lagi. B, ada kata tulang. Ini juga tidak benar. Kemudian ada kata ekor. Nah, ini bisa jadi karena ekor memang ada di belakang, di bagian belakang dari seekor burung kayak gitu. Kemudian dahan, ini bukan merupakan jawaban yang tepat juga, karena dahan ini bisa menjadi tempat persinggahan gitu ya, atau tempat tinggal dari si burung. Kemudian sayap, ini juga tidak, karena sayap itu letaknya di tengah-tengah. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 41 adalah ekor, kayak gitu ya. Nah, teman-teman yang masih belum mengestimasikan kira-kira waktu untuk mengerjakan setiap soal itu berapa lama, teman-teman bisa banget mengikuti program dari Kelas IDE, karena Kelas IDE ini merupakan sebuah platform yang menyediakan soal-soal update terkait CPNS dan tes lainnya yang tentunya akan sangat berguna bagi teman-teman yang pengen untuk merasakan simulasi mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Selain teman-teman bisa merasakan simulasi itu seperti apa, simulasi mengerjakan soal itu seperti apa, teman-teman juga bisa melihat berapa banyak soal yang bisa teman-teman jawab dengan benar dan berapa yang tidak. Jadi teman-teman, ini sangat bermanfaat banget, dan buruan deh untuk ikutan dari kelas IDE. Berita bahagianya adalah karena teman-teman ini merupakan penonton setia dari Mars Entertainment dan kami bekerja sama dengan Kelas IDE, maka teman-teman akan mendapatkan potongan harga dengan memasukkan kode Mars ASN
saat akan melakukan pembayaran. Oke, kapan lagi mendapatkan potongan harga? Teman-teman udah bisa merasakan simulasinya seperti apa, kemudian mendapatkan soal update-nya dengan harga yang terjangkau kayak gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini kawan-kawan. Sampai jumpa.